Citra gadis cantik dipaksa nikahi pengemis. Hidupnya jadi hancur. Namun, pria itu menyembunyikan identitas miliardernya untuk menguji cinta. Bisakah sebuah dusta sebesar itu berujung pada kebahagiaan sejati? Memandangi deretan gedung pencakar langit Jakarta, dari balik jendela apartemennya yang mewah, lampu-lampu kota mulai menyala, berpendar seperti bintang-bintang di lautan gelap. Usianya baru 27 tahun. Namun karirnya sudah melesat bagai roket. Ia adalah seorang eksekutif pemasaran di sebuah perusahaan multinasional. Dengan gaji yang membuat banyak orang iri, apartemen di pusat kota, dan lemari pakaian yang dipenuhi merek-merek ternama. Hidupnya, menurut Citra, adalah definisi sempurna dari keberhasilan, mandiri, sukses, dan bebas dari segala drama yang seringkali menyertai kehidupan wanita seusianya. Namun, semua kemapanan itu mendadak runtuh, pecah berkeping-keping seperti kaca. Sebuah percakapan telepon dengan sang ibu. Hanya beberapa jam yang lalu. Citra, kamu harus menikah. Suara ibunya terdengar tegas, tanpa kompromi, mengalahkan desingan lalu lintas di luar sana. Citra tertawa kecil, mengira ibunya bercanda. Menikah mah, aku sibuk sekali. Lagi pula, mana pasangannya? Ia masih membayangkan ken-ken-ken singkat dengan kolega, atau kenalan dari lingkaran sosialnya, yang tak pernah benar-benar memuaskan hatinya. Kamu akan menikah dengan Adam, lenjet Ibu Nia. Nada suaranya berubah sakral, seolah mengucapkan sebuah firman. Senyum di wajah Citra langsung lenyap. Adam, siapa Adam? Ia tidak mengenal siapapun dengan nama itu. Apalagi berniat menikahinya. Adam siapa, Ma? Jangan bercanda, Adam. Pengemis di dekat pasar itu, kata ibunya. Suaranya kini melunak, namun tak sedikit pun keraguan. Wangsit yang Mama terima jelas sekali. Kebahagiaan kita, keselamatan keluarga kita, semua tergantung pada pernikahanmu dengan Adam. Darah Citra mendidih. Pengemis? Apakah ibunya sudah gila? Demi Tuhan, ia adalah Citra, wanita yang berpendidikan tinggi, dengan masa depan gemilang di hadapannya. Menikah dengan seorang pengemis, itu adalah penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Martabatnya direnggut paksa. Ma, ini tidak masuk akal. Mama serius. Aku tidak akan pernah menikahi pengemis manapun. Mama tahu bagaimana aku bekerja keras untuk sampai di titik ini. Untuk apa semua ini jika aku harus berakhir seperti itu? Teriak Citra. Suaranya bergetar, menahan amarah dan kekecewaan yang meluap. Ini demi kebaikanmu, Citra. Demi kita semua. Mama tidak akan pernah memaksamu jika ini bukan hal yang sangat penting. Suara ibunya naik 1 oktav. Ada nada keputusasaan yang aneh di sana. Mama sudah melihatnya, Citra. Cahaya di sekitar Adam. Dia berbeda. Berbeda. Apanya yang berbeda? Citra menutup mata, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Ia sangat menyayangi ibunya. Satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu. Namun, keinginan ibunya kali ini benar-benar melewati batas nalar. Ancaman dan tekanan emosional dari ibunya bagaikan tali jerat yang semakin mengikat. Ibunya bahkan bersumpah akan jatuh sakit parah jika Citra menolak wangsit ini. Pikiran Citra kalut antara menuruti kehendak ibunya yang irasional demi menjaga keutuhan keluarga atau mempertahankan harga dirinya dan menolak mentimenta permintaan yang memalukan ini. Dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Ia membayangkan bagaimana reaksi teman-temannya, rekan kerjanya, jika mereka tahu ia akan menikah dengan seorang pengemis. Rasa malu yang tak terkira membayangi. Malam itu, Citra tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di apartemennya, melamun di balkon, menatap kerlap-kerlip lampu yang kini terasa begitu ironis. Kemapanan yang ia banggakan mendadak terasa hampa. Semua ini jika ia tidak bisa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Keesokan harinya, dengan mata bengkak dan hati remuk redam, Citra akhirnya menyerah. Dengan berat hati dan air mata yang tak henti mengalir, ia mengangguk setuju. Demi ibunya, demi kedamaian yang semu itu, ia rela mengorbankan segalanya. Ia merasa seolah-olah seluruh dunianya hancur berkeping-keping. Impiannya tentang pernikahan yang indah, tentang pendamping hidup yang sepadan, semua lenyap tak berbekas. Baik, Ma. Suara Citra serak, hampir tak terdengar. Aku akan melakukannya. Tapi Mama harus janji, ini yang terakhir. Tidak ada lagi permintaan aneh setelah ini. Senyum lega langsung merekah di wajah ibunya, seolah beban bertentan terangkat dari pundaknya.
Terima kasih sayang, Mama tahu tidak akan mengecewakan Mama. Beberapa hari kemudian, Citra berdiri di sebuah ruangan sederhana yang disulap menjadi tempat akad nikah. Gaun pengantin putih yang dulu ia impikan, kini terasa seperti kain kafan yang membungkus mimpinya. Di sampingnya, duduklah Adam. Pria itu tampak tenang, mengenakan kemeja dan celana panjang yang baru, namun masih terlihat lusuh dan kebesaran. Rambutnya disisir rapi, tetapi masih ada kesan akek kokoken yang melekat. Bau sabun murah tercium samar. Dari tubuh Nia Citra menatap Adam sekilas. Matanya. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Sebuah kedalaman. Sebuah sorot yang tenang, namun penuh misteri. Tidak ada jejak keputusasaan seorang pengemis. Bahkan, ada semacam ketenangan dan kepercayaan diri yang aneh. Hal itu sedikit menggelitik rasa penasarannya. Meskipun masih diselimuti rasa jijik dan kekecewaan yang begitu besar, ijab kabul diucapkan. Suara Adam terdengar jelas dan mantap, mengejutkan Citra yang mengira ia akan bergumam. Dengan satu tarikan napas, Citra resmi menjadi istri seorang pengemis. Jantung Citra terasa beku. Ia merasa seperti sedang menjalani mimpi buruk yang tak berujung. Bagaimana bisa hidupnya berubah drastis dalam sekejap mata? Ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan siapa sebenarnya Adam ini, pria yang baru saja menjadi suaminya, yang sama sekali tidak ia kenal, bahkan tidak ia inginkan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkelebat dalam benaknya, mengiringi langkahnya keluar dari ruangan itu, menuju sebuah masa depan yang tak terbayangkan. Rumah itu tidak besar, hanya sebuah bangunan sederhana, dengan 2 kamar tidur, ruang tamu mungil, dan dapur yang lumayan lapang. Ibu Citra telah mengaturnya sedemikian rupa. Sengaja memilih tempat yang jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, tempat Citra biasa bermanja dengan kemewahan. Ini adalah dunia baru Citra, dunia yang asing dan penuh ketidaknyamanan. Setiap sudut rumah terasa sempit, pengap, dan berbau debu. Citra, yang terbiasa dengan aroma diffuser mahal, dan kebersihan ala hotel bintang 5. Merasa seperti ikan yang dilempar ke daratan. Pagi pertama setelah pernikahan, Citra terbangun dengan perasaan hampa. Di sampingnya, ranjang Adam sudah kosong. Ia menghela napas panjang, berusaha mengusir situ sisa mimpi buruk yang tak kunjung hilang. Ketika ia keluar kamar, bau masakan sederhana menyambut inderanya. Adam sedang sibuk di dapur, menggoreng tempe dan menyiapkan nasi. Pria itu memakai kaos oblong putih, yang sudah agak usang, namun terlihat bersih. Citra duduk di meja makan, dengan wajah ditekuk. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adam meletakkan piring berisi nasi dan tempe di hadapannya, lalu menyodorkan segelas air putih. "Makanlah, kamu pasti lapar," katanya. Suaranya tenang, tanpa nada menuntut. Citra hanya menatap makanan itu dengan jijik. Perutnya bergejolak, menolak segala sesuatu yang berasal dari pria di depannya. Ia mengambil ponselnya, pura-pura memeriksa email, mencoba mengabaikan keberadaan Adam. Namun, kesunyian yang mencekam itu terlalu menusuk. Beberapa hari pertama adalah neraka bagi Citra. Ia berusaha keras menjaga jarak, seringkali mengacuhkan Adam, atau bahkan bersikap dingin. Jika Adam bertanya, ia hanya menjawab singkat, nyaris tanpa ekspresi. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti dirinya, yang terbiasa makan di restoran mewah dan dilayani asisten pribadi, kini harus berbagi atap dengan seorang pengemis? Namun, di balik keengganannya, Citra mulai mengamati Adam. Pria itu tidak banyak bicara, tapi gerak-geriknya sangat teratur. Setiap pagi, ia akan membersihkan rumah, menyapu halaman, dan menyiapkan sarapan. Pakaiannya memang sederhana, tapi selalu terlihat bersih dan rapi. Tidak ada bau badan yang ia duga. Adam juga tidak pernah meminta-minta. Tidak menunjukkan tanda-tanda kemalasan yang sering ia kaitkan dengan orang-orang di jalanan. Bahkan, ia sering terlihat membaca buku-buku tebal. Meskipun Citra tidak bisa melihat judulnya dari jauh. Kontras antara gaya hidup Citra yang mewah dan kehidupan Adam yang sederhana menjadi sangat jelas. Dulu, Citra bisa menghabiskan jutaan rupiah untuk sekali makan siang. Kini, ia harus makan tempe dan tahu setiap hari. Dulu, ia punya asisten rumah tangga yang mengurus segala keperluan. Kini, ia harus melihat Adam mencuci piring dengan tangannya sendiri. "Kamu tidak ada kerjaan lain selain di rumah?" Citra bertanya suatu sore. Suaranya ketus. Ia sedang memeriksa laptopnya. Berpura-pura sibuk,
Adam yang sedang menyiram tanaman di halaman menoleh. Ada, tapi aku tidak bisa mengerjakannya di sini. Oh begitu, jadi pengemis sekarang punya pekerjaan rahasia, sindir Citra. Ada nada meremehkan. Dalam suaranya, Adam hanya tersenyum tipis. Senyum yang entah mengapa membuat Citra sedikit gelisah. Pekerjaan setiap orang penting, Citra, terlepas dari seberapa besar bayarannya atau seberapa terhormat statusnya. Jawaban itu menusuk Citra. Adam seolah tahu apa yang ada di pikirannya. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Perkataan Adam, sederhana, namun ada bobot yang tak bisa ia bantah. Beberapa kali, Adam menunjukkan sisi dirinya yang tidak terduga. Suatu malam, Citra kesulitan membuka botol selai yang macet. Tanpa banyak bicara, Adam mendekat, mengambil botol itu, dan dengan mudah membukanya. Di lain waktu, saat Citra mengeluh tentang keran yang bocor, Adam tanpa ragu memperbaikinya dalam hitungan menit. Dengan alat seadanya, sikap kepedulian kecil itu, tindakan-tindakan tak terduga itu, mulai meruntuhkan sebagian stereotip yang Citra bangun tentang Adam. Ia mulai merasa bingung. Pria ini tidak cocok dengan gambaran pengemis yang ada di kepalanya. Adam punya tatapan mata yang cerdas, tangan yang terampil, dan pikiran yang tampaknya selalu bekerja. Suatu sore, Citra melihat Adam sedang membaca sebuah buku. Penasaran, ia mendekat. Judul bukunya dalam bahasa Inggris tentang strategi ekonomi global. Citra terkejut. Bagaimana mungkin seorang pengemis membaca buku semacam ini? Ini adalah buku yang hanya dibaca oleh kalangan akademisi atau pebisnis kelas atas. Kamu mengerti buku itu? Tanya Citra. Tak bisa menahan diri. Adam menutup. Bukunya lumayan. Ini tentang bagaimana pasar bergerak dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Citra mengerutkan kening. Kamu pernah sekolah? Adam tersenyum tipis lagi. Pendidikan bisa datang dari mana saja, Citra. Tidak harus dari bangku sekolah formal. Coba. Adam semakin memperkuat dugaan Citra. Ini bukan orang biasa. Terlalu banyak kejanggalan. Pengetahuannya yang luas tentang berbagai bidang. Dari ekonomi hingga filsafat. Dari perbaikan rumah tangga hingga cara menanam sayur. Jelas-jelas tidak dimiliki oleh seorang pengemis biasa. Citra mulai merasa ada sesuatu yang sangat besar yang disembunyikan Adam, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik penampilannya yang lusuh. Malam itu, saat ia berbaring di ranjang, pertanyaan-pertanyaan berputar di benaknya, seperti badai. Siapa sebenarnya Adam, dan mengapa ibunya begitu yakin bahwa pria ini adalah kunci kebahagiaan keluarganya? Ada apa di balik wangsit yang begitu didewakan ibunya? Semakin Citra mencoba memahami, semakin rumit teka-teki itu. Ia tahu. Ia tidak bisa tinggal diam. Rasa penasaran itu kini berubah menjadi sebuah desakan kuat untuk mencari tahu kebenaran. Rasa penasaran Citra adalah bara api yang kini membakar setiap sudut pikirannya. Setelah menyaksikan Adam membaca buku ekonomi global dan menunjukkan kilian-kilian tak terduga, ia tak bisa lagi berdiam diri. Logikanya berteriak, ada sesuatu yang tidak beres. Adam, dengan segala keanehannya, jauh dari gambaran seorang pengemis. Penyelidikan dimulai, diam-diam, seperti mata-mata profesional. Citra mulai mencari tahu tentang Adam. Ia tahu ini berisiko. Adam pasti akan curiga. Tapi desakan untuk mengungkap kebenaran jauh lebih besar dari ketakutannya. Citra menghubungi Dito, seorang teman lama di universitas yang kini bekerja di sebuah agensi investigasi swasta. Ia memintanya mencari informasi tentang seorang pria bernama Adam dengan ciri-ciri fisik yang ia ingat. Citra tidak menyebutkan status Adam sebagai pengemis. Ia hanya mengatakan, pria ini terlibat dalam masalah keluarga yang rumit, dan aku perlu tahu latar belakangnya. Dito, yang selalu punya hutang budi padanya, setuju untuk membantu. Sambil menunggu kabar dari Dito, Citra mencari petunjuk di rumah. Ia mulai memperhatikan setiap detil kecil milik Adam. Suatu sore, saat Adam sedang mandi, Citra memberanikan diri masuk ke kamar yang ditempati Adam. Ia mengamati rak buku kecil yang penuh dengan buku-buku bekas. Namun ada beberapa buku yang terlihat baru dan mahal. Salah satunya adalah buku tentang startup teknologi dengan sampul yang masih mengilap. Di antara tumpukan buku itu, terselip sebuah kartu nama usang. Kartu itu polos, tanpa nama perusahaan. Hanya ada sebuah logo rumit yang menyerupai labirin dan angka telepon. Tidak ada nama. Citra memotret kartu itu dengan ponselnya. Ia juga memperhatikan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci di bawah tempat tidur Adam. Kotak itu terlihat tua, namun terawat baik. Citra mencoba membuka,
tapi terkunci rapat. Rasa frustrasi menyelimutinya. Adam pasti menyimpan sesuatu yang penting di dalamnya. Beberapa hari kemudian, Dito menelpon. "Cit, data tentang Adam yang kamu minta. Sedikit aneh," kata Dito. "Tidak ada catatan kriminal, tidak ada riwayat pekerjaan yang jelas. Benar-benar seperti hantu. Tapi, aku menemukan sesuatu. Ada beberapa transaksi keuangan mencurigakan atas nama Adam di sebuah bank asing. Jumlahnya sangat besar." Citra berdegup kencang. "Sangat besar. Seberapa besar?" "Besar bagaimana, Dito? Angkanya bisa membuatmu pensiun seumur hidup, Citra. Tapi ini transaksi lama, bertahun-tahun lalu, dan tiba-tiba berhenti." "Anehkan." Citra pura-pura batuk untuk menyembunyikan keterkejutannya. "Mungkin salah orang," ujarnya datar. Mencoba terdengar. "Tidak peduli, bisa jadi. Tapi ciri-cirinya cocok dengan yang kamu berikan. Aku terus menyelidiki. Nanti kukabari jika ada yang baru." Setelah menutup telepon, tangan Citra gemetar. Transaksi keuangan yang sangat besar, ini jelas bukan profil seorang pengemis. Dugaan Citra semakin kuat. Adam menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar identitas. Adam, di sisi lain, menyadari perubahan sikap Citra. Ia melihat Citra lebih sering memperhatikan dirinya. Pandangan matanya lebih intens, dan seringkali ia menemukan barang-barangnya sedikit bergeser dari tempat semula. Adam tidak menunjukkan reaksi langsung, namun ia menjadi lebih hati-hati. Ia seringkali mengunci kotak kayunya, menyimpan buku-buku tertentu di tempat yang tidak terlihat, dan memberikan jawaban samar ketika Citra mulai melempar pertanyaan pancingan. "Dulu kamu kerja apa, Adam?" tanya Citra suatu pagi, sambil berpura-pura membaca koran. Adam mengangkat bahu. "Apa saja, pekerjaan serabutan. Apapun yang bisa menghasilkan uang halal. Tapi kamu kelihatannya tahu banyak hal tentang ekonomi, teknologi. Kamu pasti pernah punya pekerjaan yang lebih dari sekadar serabutan, kan?" desak Citra. Matanya menatap tajam ke arah Adam. Adam hanya tersenyum tipis, senyum misterius itu lagi. "Pengetahuan bisa didapat dari mana saja, Citra. Dari buku, dari mengamati. Hidup ini adalah sekolah terbesar." Kesabaran Citra menipis. Jawaban-jawaban Adam yang selalu berteko-teki membuat darahnya mendidih. Ia merasa dipermainkan. Seolah-olah Adam menikmati melihatnya frustrasi. Ia tak tahan lagi. "Cukup, Adam," bentak Citra, berdiri dari kursinya. Ia tidak bisa lagi menahan amarah yang telah membang. "Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Kamu bukan pengemis biasa. Kenapa kamu harus berbohong? Kenapa kamu tidak jujur padaku?" Adam menatap Citra dengan tenang. Tidak sedikit pun gentar oleh ledakan amarahnya. "Berbohong tentang apa, Citra? Tentang siapa kamu sebenarnya? Latar belakangmu? Aku tahu kamu bukan orang sembarangan. Aku melihat buku-buku yang kamu baca. Aku melihat gerak-gerikmu. Aku tahu ada sesuatu yang aneh tentangmu." Citra melangkah mendekat, matanya berkokok-koka menahan emosi. "Kenapa ibuku memaksaku menikahimu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Adam menghela napas panjang. Sorot matanya berubah menjadi lebih dalam. "Lebih serius, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah pengemis. Citra, kamu yang menyimpulkannya." Kalimat itu bagai tamparan keras bagi Citra. Memang benar, Adam tidak pernah secara eksplisit mengaku sebagai pengemis. Itu adalah asumsinya, asumsi Ibu Nia, asumsi semua orang. Tapi, bukankah penampilannya, keberadaannya di dekat pasar, sudah cukup menjadi bukti? Itu sama saja dengan berbohong, Adam. Kamu membiarkan aku percaya kebohongan itu. Kamu membiarkan aku hidup dalam drama ini. Suara Citra bergetar. Hatinya sakit, bukan hanya karena kebohongan itu, tetapi juga karena ia merasa bodoh. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Citra meluapkan semua kekesalannya, semua rasa frustrasi dan kebingungannya. Adam tetap tenang, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Citra, sesekali menyela dengan kalimat-kalimat yang semakin membuat Citra merasa tidak berdaya. Ia tidak mengungkapkan kebenaran, namun juga tidak menyangkal. Ia hanya berkata, "Ada hal-hal yang perlu kamu pahami dengan caramu sendiri. Citra, kebenaran tidak selalu seperti yang terlihat di permukaan." Ketegangan di antara mereka semakin pekat. Citra merasa dibohongi dan dikhianati. Kepercayaan yang mulai tumbuh, meskipun baru sebatas rasa hormat dan penasaran, kini hancur berkeping. Di sisi lain, di balik kemarahan itu, ada ketertarikan aneh yang semakin kuat. Sebuah dorongan untuk memahami pria misterius ini lebih dalam. Adam, dengan segala rahasianya, justru terasa semakin memikat. Malam itu,
Citra tidak bisa tidur lagi. Air mata membasahi bantalnya. Ia merasa sangat marah, tapi juga terluka. Ia ingin membenci Adam, namun ada daya tarik tak terbantahkan yang kini menyiksanya. Siapa sebenarnya Adam? Dan apa rahasia besar yang ia sembunyikan? Citra tahu, ia semakin dekat dengan jawaban. Namun, teka-teki Adam semakin dalam dan rumit. Perasaannya campur aduk, marah, frustrasi, sakit hati. Namun juga sebuah dorongan kuat untuk terus menyelami misteri di balik sorot mata Adam yang penuh teka-teki itu. Setelah badai konfrontasi itu, suasana di rumah menjadi dingin dan canggung. Citra dan Adam berbicara seperlunya, hanya untuk hal-hal penting. Namun, di balik keheningan itu, ada pusaran pikiran yang tak henti-hentinya bergolak dalam benak Citra. Ia merasa lelah dengan semua drama ini. Lelah dengan misteri Adam, dan yang terpenting, lelah dengan dirinya sendiri. Citra menghabiskan banyak waktu sendirian, merenungkan kehidupannya. Ia melihat kembali ke masa sebelum ibunya memaksanya menikahi Adam. Sebuah kehidupan yang serba berkecukupan, fokus pada karier, dan dipenuhi pencapaian. Pagi hari adalah meeting penting. Siang hari makan siang bisnis dengan klien, sore hari ke gym atau salon, dan malam hari networking di acara-acara sosial. Ia memiliki segalanya, atau setidaknya, ia berpikir begitu. Namun, sekarang, di rumah sederhana ini, jauh dari hiruk-pikuk kota dan gemerlap kehidupan sosialnya, Citra mulai melihat kekosongan yang selama ini tidak ia sadari. Apartemen mewah, mobil mahal, pakaian bermerek, semua itu hanyalah kulit luar. Di dalamnya, ia sering merasa hampa. Hubungan-hubungan yang ia jalani dangkal perkikopen terasa kosong, dan tujuannya hanya satu, meraih lebih banyak Adam. Dengan kesederhanaannya, justru mengajarkan banyak hal. Citra ingat bagaimana Adam dengan sabar memperbaiki keran yang bocor. Bagaimana ia menanam benih di halaman belakang rumah yang kecil. Dan bagaimana ia selalu mengucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil. Hal-hal yang dulu Citra anggap remeh. Adam tidak pernah membicarakan uang, status, atau kekuasaan. Ia selalu berbicara tentang makna hidup, tentang keikhlasan, tentang alam. Pandangan Citra terhadap kemiskinan dan kekayaan mulai berubah. Dulu, ia selalu mengukur kesuksesan dari materi. Orang miskin berarti orang yang gagal, tidak berdaya, atau kurang usaha. Tapi Adam, meskipun hidup dalam kesederhanaan, memiliki kekayaan batin dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia bersih, sopan, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia. Adam bukan pengemis biasa, itu sudah pasti. Tapi ia juga bukan tipikal orang kaya yang Citra kenal. Ia memiliki aura yang berbeda. Suatu sore, saat Citra sedang membaca buku di teras belakang, Adam datang dan duduk di bangku kayu di sebelahnya. Ia tidak berbicara, hanya menemani. Citra terkejut menyadari bahwa ia tidak merasa terganggu. Sebaliknya, ada ketenangan yang menjalar. "Kamu suka membaca?" tanya Adam, memecah keheningan. "Lumayan, dulu hanya buku-buku bisnis," jawab Citra jujur. "Sekarang, aku tidak tahu harus membaca apa." Adam tersenyum. "Buku-buku ini bisa membantumu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda." Ia meraih salah satu buku favoritnya, sebuah novel filosofis tua. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang kehilangan segalanya, tapi menemukan kebahagiaan sejati setelahnya. Bukan dari harta, tapi dari pemahaman diri. Citra mengambil buku itu. Membaca judulnya, ia merasa Adam sedang berbicara tentang dirinya, tentang mereka. Ada semacam koneksi yang tak terucap. Mereka mulai berbagi cerita tentang buku-buku yang pernah mereka baca, membahas berbagai topik dari politik hingga seni. Citra terpukau dengan wawasan Adam yang luas. Ia tidak pernah bertemu pria seperti ini. Pria yang bisa berbicara tentang saham dan investasi, sekaligus tentang cara menanam bunga mawar. Momen-momen keakraban itu semakin sering terjadi. Suatu pagi, saat Citra sedang kesal karena pekerjaannya di laptop, Adam datang membawakan teh hangat. "Jangan terlalu tegang," katanya lembut. "Terkadang, melepaskan kendali justru membuat kita melihat lebih jernih." Sentuhan tangannya yang menyentuh bahu Citra saat meletakkan cangkir terasa hangat dan menenangkan. Bukan sentuhan yang sensual, tapi sebuah sentuhan yang tulus. Citra mulai merasakan bene-beni perasaan yang tidak ia duga sebelumnya. Bukan cinta yang membara seperti di film-film romantis, melainkan sebuah rasa hormat yang mendalam, kekaguman akan kebijaksanaan Adam, dan ketertarikan yang tak bisa ia sangkal. Ia mulai menghargai keberadaan Adam. Di samping Adam,
ia merasa lebih tenang, lebih membumi. Adam tidak pernah menghakimi, tidak pernah menuntut. Ia hanya ada, dengan segala misterinya. Namun, ego dan prasangka Citra masih berteriak. I.A. Terus mengingatkan dirinya bahwa Adam hanyalah seorang pengemis yang dipaksakan ibunya. Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada orang seperti dia? Gumamnya pada diri sendiri suatu malam, sambil menatap langit-langit kamar. Ini gila, ini tidak masuk akal. Hati kecilnya bergejolak, menolak logika yang selama ini ia pegang, teguh ketidakpastian, masih menyelimuti. Misteri Adam tetap menjadi bayang-bayang. Citra tahu, ia harus segera mengungkap kebenaran. Kebahagiaan yang mulai tumbuh, perasaan nyaman yang ia rasakan bersama Adam, semuanya terasa rapuh. Seperti rumah pasir yang bisa runtuh kapan saja, jika ombak kebenaran menerjang. Ia bimbang antara logikanya yang menolak Adam, dan hatinya yang mulai merasakan hal lain. Hari-hari berganti menjadi minggu. Keheningan dan kecanggungan di antara Citra dan Adam perlahan memudar, digantikan oleh ritme kebersamaan yang lebih alami. Citra, yang dulunya enggan, kini mulai benar-benar menerima Adam sebagai suaminya. Meskipun ganjalan tentang identitas aslinya masih mengganjal di sudut hatinya. Sebuah benang tipis, namun kuat, mulai terjalin di antara mereka. Mereka mulai melakukan aktivitas bersama. Pagi-pagi, Citra akan melihat Adam menyiapkan sarapan, dan tanpa ia sadari, ia mulai ikut membantu, sekadar memotong sayur atau menyiapkan menu. Sore hari, mereka akan duduk di teras kecil, membaca buku masing-masing, atau sekadar mengobrol ringan tentang apa saja yang mereka lihat dan rasakan hari itu. Adam seringkali mengajak Citra ke pasar tradisional. Tempat Citra dulu selalu merasa jijik. Namun, kini, dengan Adam di sisinya, suasana pasar terasa berbeda. Adam akan menjelaskan tentang jenis-jenis rempah, cara memilih buah yang baik, bahkan bercerita tentang kisah-kisah pedagang di sana. Citra menemukan sisi Adam yang hangat dan membumi, jauh dari kesan kaku yang ia bayangkan dari seorang pengusaha. Percakapan mereka menjadi semakin mendalam. Adam sering berbicara tentang tujuan hidup, integritas, dan arti kekayaan sejati. Harta, itu hanya alat, Citra, katanya suatu sore saat mereka duduk di bangku taman kota. Bisa jadi berkah, bisa jadi bencana, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Tapi kebahagiaan sejati, itu datang dari dalam. Citra terpukau oleh pemikiran Adam yang progresif dan cerdas. Pria ini, yang mengenakan pakaian sederhana, memiliki kekayaan ide dan pandangan hidup yang jauh lebih mendalam daripada kebanyakan orang kaya yang ia kenal. Citra mulai melihat melampaui penampilan Adam. Ia melihat jiwa yang bijaksana, hati yang tulus, dan pikiran yang tajam. Ia menyadari bahwa Adam memiliki karisma dan daya tarik tersendiri yang selama ini luput dari pandangannya. Aura ketenangan yang memancar dari Adam, kebijaksanaannya dalam menanggapi masalah, dan senyum tipisnya yang misterius, semuanya mulai terasa memikat. Suatu hari, Citra sedang menonton televisi. Ada acara berita yang menampilkan seorang pebisnis muda yang sukses, dengan gaya hidup glamor dan dikelilingi banyak wanita. Tiba-tiba, Citra merasakan sengatan aneh di dadanya. Sebuah rasa cemburu yang tak terduga. Itu adalah perasaan asing, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya terhadap siapapun. Mengapa ia cemburu pada pria di televisi itu? Atau lebih tepatnya, mengapa ia merasa Adam lebih baik dari pria itu? Pikiran ini mengejutkan Citra. Ia tak pernah membayangkan akan merasakan hal ini terhadap seorang pria yang ia anggap pengemis. Momen-momen sentuhan fisik yang canggung, namun berarti juga mulai terjadi. Suatu kali, saat mereka menyeberang jalan, Adam secara refleks memegang lengan Citra untuk melindunginya dari motor yang melaju kencang. Sentuhan itu singkat, tapi meninggalkan kehangatan yang menjalar di lengan Citra. Di lain waktu, saat mereka tertawa bersama karena cerita lucu Adam, tangan Adam tak sengaja menyentuh punggung tangan Citra. Sentihan-sentihan kecil ini, yang dulunya akan membuat Citra jijik, kini justru memicu perasaan yang lebih dalam. Ada semacam koneksi listrik yang mulai mengalir di antara mereka. Malam hari, saat ia berbaring sendirian di kamarnya, Citra mulai memimpikan masa depan. Bukan lagi masa depan dengan apartemen mewah dan karier gemilang, melainkan masa depan yang lebih sederhana, dengan Adam di sisinya. Ia membayangkan mereka menua bersama, menikmati keheningan, dan berbagi tawa. Namun, mimpi indah itu selalu dihantui oleh pertanyaan besar tentang rahasia Adam.
Kebahagiaan yang mulai tumbuh terasa rapuh. Seperti gelembung sabun yang bisa pecah. Kapan saja jika kebenaran terungkap, Citra tahu. Ia mulai jatuh cinta pada Adam. Ya, pada Adam yang ia kenal sebagai pria sederhana, bijaksana, dan penuh misteri. Bukan pada Adam si pengemis, melainkan pada esensi dirinya yang telah berhasil menembus benteng hati Citra. Pengakuan ini terasa seperti beban berat, sekaligus sebuah kelegaan. Namun, misteri Adam masih menjadi penghalang besar. Ia tidak bisa sepenuhnya menyerahkan hatinya jika ia tidak tahu siapa sebenarnya pria yang kini mulai mendominasi pikirannya. Ketidakpastian bagaikan awan mendung yang terus menggelayuti hati Citra. Meskipun benih cinta telah tumbuh subur, misteri Adam yang selama ini menjadi bayang-bayang di antara mereka, kini harus menemukan titik terangnya. Semesta seolah berkonspirasi untuk mengungkap kebenaran. Pagi itu telepon Citra berdering. Nama Dito, teman investigasinya, tertera di layar. Citra, aku punya berita. Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik tentang Adam. Suara Dito terdengar bersemangat, penuh nada kemenangan. Jantung Citra berdegup kencang. Apa tanyanya? Suaranya tercekat. Ada perusahaan besar di Singapura. Namanya Global Insight Corp. Pemiliknya seorang miliarder muda. Dan dia sangat mirip dengan Adam. Nama aslinya Alexander Dharma. Tapi, yang lebih mengejutkan, ada laporan bahwa Alexander Dharma ini sempat menghilang tanpa jejak selama beberapa waktu. Dan baru muncul kembali sekitar sebulan yang lalu. Hampir bersamaan dengan waktu pernikahanmu. Dunia Citra seolah berhenti berputar. Alexander Dharma, miliarder muda, menghilang. Semua kepingan puzzle itu tiba-tiba tersambung. Membentuk gambaran yang mengerikan. Adam, Alexander Dharma. Ini tidak mungkin. Dito, bisakah kamu kirimkan fotonya? Foto Alexander Dharma itu, pinta Citra suaranya. Bergetar hebat, beberapa detik kemudian, notifikasi masuk. Citra membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Dan di sana, di layar ponselnya, terpampang jelas foto seorang pria yang rapi, berwibawa, mengenakan setelan jas mahal. Wajah itu adalah wajah Adam, suaminya. Tapi, bukan Adam yang ia kenal dengan pakaian lusuh, melainkan Adam yang tampak begitu gagah dan menguasai dunia. Alexander Dharma. Napas Citra tercekat, matanya memanas. Air mata tiba-tiba menganak sungai membasahi pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan amarah yang membuncah. Rasa dikhianati yang begitu dalam, dan kebodohan yang menyakitkan. Ia dibohongi. Ia dipermainkan. Selama ini, pria yang ia anggap pengemis, pria yang mulai ia cintai dengan tulus, adalah seorang penyamar. Seorang miliarder. Adam pulang sore itu, membawa beberapa bahan makanan. Ia melihat Citra duduk di sofa, punggungnya menghadap pintu, bahunya bergetar. Citra, ada apa? Tanya Adam lembut, meletakkan belanjaannya di dapur. Citra berbalik, wajahnya merah padam, matanya bengkak. Di tangannya, tergenggam erat ponsel yang menampilkan foto Alexander Dharma. Ia melemparkan ponsel itu ke arah Adam. Ini dia, ini kamu kan, Alexander Dharma? Siapa kamu sebenarnya, Adam? Teriak Citra. Suaranya menusuk, penuh rasa sakit dan kecewa. Berani-beraninya kamu mempermainkan aku seperti ini. Kamu bohongi aku. Kamu biarkan aku percaya semua kebohongan ini. Adam terdiam, menatap foto di ponselnya. Wajahnya berubah pucat, seolah rahasia yang ia jaga ropet-ropet, kini telah terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Ia menghela napas panjang. Sorot matanya menunjukkan kesedihan. Citra, aku bisa jelaskan, kata Adam, mencoba mendekat. Jelaskan? Apa? Jelaskan bagaimana kamu bisa menikmati sandiwara ini. Menikmati aku yang bodoh, yang percaya kamu adalah pengemis miskin yang harus aku kasihani. Citra mundur selangkah, menolak sentuhan Adam. Aku benci kamu. Aku benci semua kebohongan ini. Mengapa kamu melakukan ini? Adam berdiri terpaku, menatap mata Citra yang penuh luka. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Citra. Aku melakukan ini karena aku ingin menemukan cinta sejati. Suaranya terdengar berat, penuh penyesalan. Aku lelah dengan wanita-wanita yang hanya mencintaiku karena harta dan statusku. Aku ingin memastikan bahwa ada seseorang yang bisa mencintaiku apa adanya. Bukan karena kekayaanku. Jadi aku ini apa, Dam? Kelinci percobaanmu. Bahan uji coba untuk menemukan cinta sejatimu. Bentak Citra. Air matanya tumpah ruah. Kamu tahu betapa menderitanya aku saat ibuku memaksaku menikahimu.
Kamu tahu betapa jijiknya aku pada awalnya, lalu kamu datang. Dengan segala kepura-puranmu, membuatku, Citra tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Membuatnya jatuh cinta. Kata-kata itu terasa begitu pahit. Aku minta maaf Citra, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Semakin aku mengenalmu, semakin aku ingin melindungimu dari kebenaran itu, kata Adam. Suaranya putus asa. Ia melangkah maju, mencoba meraih tangan Citra. Aku mencintaimu Citra. Sejak awal, aku melihat ketulusanmu, hatimu yang baik, di balik semua tembok yang kamu bangun. Cinta? Apa artinya cinta dari seorang pembohong? Hati Citra hancur berkeping-keping. Antara cinta yang tulus, yang mulai ia rasakan terhadap Adam sebagai pengemis dan kemarahan, serta rasa sakit karena pengkhianatan Adam, kepercayaannya hancur. Namun perasaannya terhadap Adam sudah terlalu dalam untuk sekadar diabaikan. Ini adalah puncak konflik emosional bagi Citra. Ia merasa tercabik. Aku bisa meninggalkan semua kekayaanku, Citra, kata Adam tiba-tiba. Suaranya serius. Aku bisa menjual semua asetku, hidup sederhana bersamamu. Jika itu yang kamu inginkan, asalkan kamu tetap bersamaku. Asalkan kamu mencintaiku apa adanya. Seperti kamu mencintai Adam, yang kamu kira pengemis itu. Tawaran Adam menggantung di udara. Berat dan menyesakkan, meninggalkan semua kekayaan, demi dirinya, Citra Tekjiang. Pikirannya kalut, pria ini, Alexander Dharma, seorang miliarder, bersedia membuang segalanya demi cinta yang ia rasakan. Ini gila, ini tidak masuk akal. Citra jatuh berlutut, menangis tersedus, hatinya hancur berkeping-keping. Ia harus memilih, apakah ia akan menerima cinta Adam yang tulus, yang tersembunyi di balik penyamaran dan kebohongan, atau kembali pada kehidupan nyaman yang selalu ia jalani, membuang semua perasaan yang telah tumbuh. Keputusan apapun yang ia ambil akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi setelah konfrontasi, rumah terasa begitu dingin dan hampa. Seolah badai emosi semalam telah menyedot semua kehangatan. Citra bangun dengan kepala pening dan mata bengkak, sisa-sisa tangisan yang tak tertahankan. Alexander Dharma, nama itu terus berputar di kepalanya, menari-nari dalam irama kekecewaan dan pengkhianatan. Adam, suaminya, seorang miliarder yang menyamar. Realitas ini terasa lebih pahit daripada mimpi buruk terburuknya. Berita itu, bagaikan api yang menjalar di atas. Gerami kering, segera sampai ke telinga ibunya. Reaksi sang ibu adalah campuran antara terkejut, sangat bahagia, dan merasa di atas angin. Mama sudah bilang kan, ada cahaya di sekitar Adam. Wangsit Mama tidak pernah salah, serunya via telepon. Suaranya dipenuhi nada bangga yang menusuk hati Citra. Ibu Citra sudah membayangkan kehidupan mewah yang akan ia dapatkan berkat menantu miliardernya. Bagi ibunya, ini adalah mukjizat, jawaban atas doa-doa. Namun, tidak demikian halnya dengan Citra. Ia merasa terperangkap dalam jaring kebohongan yang rumit. Ia mengurung diri di kamar, menolak untuk bertemu siapapun, termasuk Adam yang terus-menerus mencoba berbicara dengannya. Dalam kesendiriannya, ia merenungkan kembali setiap momen dengan Adam. Setiap senyum, setiap percakapan mendalam, setiap sentuhan, semuanya kini terasa ambigu. Apakah itu tulus, ataukah hanya bagian dari sandiwara yang dirancang untuk mengujinya? Ia mencoba memisahkan antara kebohongan dan kejujuran, namun garisnya terlalu buram. Sebuah dilema besar menghimpit Citra. Apakah ia bisa memaafkan Adam atas penyamarannya? Apakah cinta yang ia rasakan tulus, atau hanya imbas dari kebohongan yang ia jalani, sebuah ilusi yang diciptakan Adam? Dan yang terpenting, apakah ia harus memilih cinta tulus yang tumbuh dari kesederhanaan, atau kehidupan nyaman yang selalu ia jalani, dan kini terbentang luas di hadapannya, berkat status Adam yang godaan untuk kembali ke kehidupan lamanya begitu kuat. Teman-teman Citra mulai menghubunginya, dengan nada kaget dan sedikit iri. Citra, kau beruntung sekali menikahi pengemis, ternyata dia pangeran. Beberapa bahkan menyarankannya untuk segera kembali ke lingkaran sosial mereka, menikmati semua keuntungan yang datang dari status baru Adam. Bayangkan, Cit, semua yang dulu kau impikan, kini ada di genggamanmu. Jangan sia-siakan. Namun, suara hati Citra berkata lain. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta. Ia telah merasakan kehampaan di balik kemewahan itu. Dan kini, ia telah merasakan kehangatan yang tulus dari Adam yang ia kira pengemis. Perasaan itu nyata,
tulus, dan tak ternilai. Tetapi, rasa sakit karena dikhianati juga nyata, pedih, dan sulit untuk diabaikan. Citra harus melawan ego dan prasangka yang selama ini ia miliki. Ia harus mengakui bahwa ia telah jatuh cinta pada seorang pria, bukan pada status sosialnya. Ia telah mencintai Adam yang sederhana, yang bijaksana, yang tenang. Bisakah ia menerima bahwa Adam yang itu, Adam si pengemis, adalah bagian dari seorang miliarder bernama Alexander Dharma? Bisakah ia melihat keseluruhan paket itu dan tetap mencintai tanpa syarat? Adam, di luar kamar Citra, tidak menyerah. Ia tahu bahwa hatinya telah melukai Citra dengan sangat dalam. Ia mengirimkan pesan singkat. Aku tahu kamu terluka, Citra. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku mohon, berikan aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Ada alasan di balik semua ini. Alasan yang pahit bagiku. Pesan itu dibiarkan Citra terbaca. Ia membayangkan Adam, yang kini ia tahu adalah seorang konglomerat, duduk di luar kamarnya, mungkin sama rapuhnya seperti dirinya. Adam, yang selama ini terlihat begitu tegar dan misterius, kini memperlihatkan sisi rentannya. Ia mengungkapkan betapa sulitnya baginya untuk menyembunyikan identitasnya, dan betapa ia takut kehilangan Citra. Ia bahkan mengungkapkan luka masa lalunya. Bagaimana ia berulang kali dikhianati oleh wanita yang hanya menginginkan hartanya, yang membuatnya melakukan penyamaran ekstrem ini. Air mata Citra kembali tumpah, bukan karena marah, melainkan karena kebingungan dan beban yang tak tertahankan. Keputusan apapun yang ia ambil akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Memaafkan Adam berarti melangkah maju ke masa depan yang penuh ketidakpastian, di mana ia harus membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Meninggalkan Adam berarti kembali ke kehidupan lama yang mungkin nyaman secara materi, tetapi hampa secara batin. Badai batinnya semakin berkecamuk, menuntut sebuah pilihan yang tak mungkin mudah. 2 hari berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Citra akhirnya memberanikan diri keluar dari kamarnya. Matanya masih sembab, namun ada tekad baru yang terlihat di sana. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus mengurung diri. Keputusan harus segera dibuat. Adam sedang duduk di ruang tamu, membaca sebuah buku. Saat melihat Citra keluar, ia segera menutup buku itu. Wajahnya terlihat lelah, seolah ia juga tidak tidur nyenyak. Citra, Adam memulai. Suaranya pelan dan hati-hati. Aku butuh bicara denganmu, potong Citra. Suaranya tenang namun tegas. Tapi bukan di sini, kita perlu pergi. Adam mengangguk. Ia tahu ini adalah momen yang krusial. Mereka akhirnya pergi ke sebuah kafe kecil yang tenang di pinggir kota, jauh dari keramaian dan sorotan. Suasana kafe itu nyaman, dengan alunan musik jazz yang lembut. Aku sudah memikirkannya, kata Citra, menatap mata Adam lurus-lurus. Ia ingin melihat kejujuran di sana. Semua ini, penyamaranmu, kebohonganmu, rasanya seperti mimpi buruk. Adam menghela napas panjang. Aku mengerti, Citra. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Tapi aku harus melakukan ini. Aku harus memastikan. Ia berhenti, mencari kata yang tepat. Aku harus memastikan bahwa aku menemukan seseorang yang bisa melihatku, bukan hartaku. Pengalaman masa laluku terlalu menyakitkan. Adam kemudian menceritakan masa lalunya yang kelam, bagaimana ia dibesarkan dalam kemiskinan, dan harus berjuang keras untuk meraih kesuksesan. Ia membangun kerajaannya dari nol, dengan darah dan keringat. Namun, ketika ia menjadi miliarder, banyak wanita yang mendekatinya hanya karena uang. Mereka meninggalkan luka dalam, yang membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta. Itulah mengapa ia menyamar sebagai Adam, si pengemis, sebuah persona yang paling jauh dari identitas aslinya, untuk menguji ketulusan hati. Ibunya Citra, ternyata adalah salah satu orang yang Adam temui dalam penyamarannya. Dan entah mengapa, ia merasa ada aura kejujuran yang kuat pada Ibu Citra, yang kemudian membawa mereka pada wangsit yang disarankan Ibu Citra. Adam memilih Citra karena instingnya berkata Citra berbeda. Citra mendengarkan dengan seksama. Ada rasa sakit dan penyesalan yang mendalam dalam cerita Adam. Ia mulai memahami, meskipun tidak sepenuhnya memaafkan, alasan dibalik penyamaran itu. Luka Adam nyata, dan ia menyadari betapa putus asanya Adam mencari cinta yang tulus. Aku bicara dengan ibuku, kata Citra, mengubah topik. Dia senang. Dia bilang wangsitnya benar. Dia bilang aku beruntung. Ada ironi dalam nada suaranya. Tahu? Adam mengangguk. Aku sudah menduga ibumu akan bereaksi seperti itu. Tapi yang terpenting adalah,
Apa yang kamu rasakan, Citra? Si strategia menimbang kata-katanya. Aku terluka. Adam, kamu menghancurkan kepercayaanku. Tapi, ia berhenti, menatap Adam, lalu melanjutkan dengan suara pelan. Tapi aku juga sadar. Selama ini aku mencintai Adam yang sederhana itu. Aku mencintai kebijaksanaanmu, ketenanganmu, caramu memandang dunia. Aku mencintai dirimu, bukan statusmu. Mata Adam berbinar. Ada setitik harapan di sana. Bagaimana aku bisa percaya? Padamu lagi, tanya Citra. Nada suaranya penuh keraguan. Bagaimana aku bisa yakin ini bukan sandiwara lain? Adam meraih tangan Citra, memegangnya erat. Aku bersumpah, Citra, tidak akan ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi penyamaran. Aku akan menjadi Alexander Dharma yang sesungguhnya untukmu. Tapi, dengan hati Adam yang kamu cintai, aku akan tunjukkan padamu setiap hari, setiap saat, bahwa cintaku padamu tulus. Aku bersedia melepaskan segalanya, Citra. Melepaskan semua kekayaanku, jika itu yang membuatmu percaya. Kita bisa hidup sederhana, seperti yang kamu kira selama ini. Asalkan kamu bersamaku. Tawaran itu sangat serius, menunjukkan betapa tulusnya. Adam, ia benar-benar bersedia mengorbankan segalanya demi Citra. Ini bukan lagi tentang uang atau status, melainkan tentang cinta yang murni. Citra memandang Adam, melihat ketulusan yang terpancar dari matanya. Ia ingat betapa hampa hidupnya di tengah kemewahan. Ia ingat kehangatan yang Adam berikan, pelajaran-pelajaran hidup yang ia dapatkan dari pria ini. Kebahagiaan yang ia rasakan bersama Adam si pengemis itu lebih nyata daripada kebahagiaan yang ia dapatkan dari harta. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat diukur dengan kekayaan materi. Aku memaafkanmu, Adam, bisik Citra, air mata kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan. Tapi jangan pernah lagi ada rahasia di antara kita. Kita harus membangun kembali ini dengan dasar kejujuran. Adam tersenyum. Senyum yang begitu tulus, penuh kelegaan dan rasa syukur. Ia menggenggam tangan Citra lebih erat. Aku janji, Citra. Aku janji. Terima kasih. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Cahaya sore menembus jendela kafe, menerangi wajah mereka berdua. Sebuah babak baru dalam hidup Citra dan Adam dimulai. Mereka memutuskan untuk membangun kembali hubungan mereka berdasarkan kejujuran dan cinta yang tulus. Keputusan yang berat telah dibuat. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Memaafkan adalah satu hal. Membangun kembali kepercayaan adalah hal lain. Keputusan untuk menerima Adam yang kini ia tahu bernama Alexander Dharma adalah langkah awal menuju sebuah perjalanan panjang. Ini bukan akhir dari drama, melainkan permulaan babak baru yang menuntut kejujuran dan ketulusan mutlak dari keduanya. Meskipun kebenaran telah terungkap, kehidupan mereka tidak serta-merta kembali ke kemewahan seperti yang mungkin dibayangkan. Banyak orang ada menghormati keinginan Citra untuk membangun fondasi baru yang kuat. Mereka tetap tinggal di rumah sederhana yang sudah mereka tempati, jauh dari sorotan media dan gemerlap kehidupan Alexander Dharma yang sesungguhnya. Itu adalah keputusan bersama, sebuah simbol bahwa nilai-nilai yang mereka temukan dalam kesederhanaan jauh lebih berharga. Kita akan melakukannya perlahan, kata Citra suatu pagi. Saat Adam mencoba menjelaskan jadwal bisnisnya yang padat. Aku perlu beradaptasi. Kita berdua perlu belajar lagi untuk saling percaya. Adam mengangguk. Senyumnya tulus. Aku mengerti. Tidak ada yang akan kupaksakan. Aku akan tunjukkan padamu setiap hari bahwa aku serius. Aku akan transparan tentang segalanya. Dan Adam membuktikan perkataannya. Ia tidak lagi menyembunyikan apapun. Ia menceritakan detail pekerjaannya, memperkenalkan Citra pada rekan-rekan terdekatnya beberapa. Di antaranya terkejut melihat pengemis yang tiba-tiba muncul bersama miliarder Alexander Dharma, dan bahkan membuka akses ke keuangannya jika Citra mau. Namun, Citra tidak tertarik dengan angka-angka di rekening bank. Ia lebih tertarik pada cerita di balik angka-angka itu, tentang bagaimana Adam membangun perusahaannya dari nol, tentang perjuangan dan dedikasinya. Mereka berdua berkomitmen untuk terus berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Setiap malam, mereka akan meluangkan waktu untuk bicara, berbagi cerita tentang hari itu, dan mengungkapkan perasaan mereka. Tidak ada lagi teka-teki, tidak ada lagi jawaban samar. Kejujuran menjadi landasan utama hubungan mereka. Ini adalah proses yang sulit. Terkadang, Citra masih merasakan bayangan kekecewaan. Namun, Adam selalu sabar, selalu siap mendengarkan.
dan selalu memberikan kepastian. Adaptasi Citra dengan realitas baru Adam. Sebagai seorang pengusaha sukses, juga tidak mudah. Ia harus kembali ke dunia yang dulu ia kenal, acara-acara sosial, pertemuan dengan kolega Adam, dan sorotan media. Namun, kali ini, sudut pandangnya berbeda. Dulu, ia mengejar status. Kini, ia melihatnya sebagai bagian dari kehidupan Adam. Sebuah tanggung jawab, bukan sebuah tujuan. Citra tidak lagi merasa perlu untuk mengesankan siapapun. Ia hadir sebagai dirinya sendiri, sebagai istri Alexander Dharma, bukan karena statusnya, melainkan karena cintanya pada Adam. Ibu Citra, tentu saja, sangat gembira. Ia sering berkunjung, membawakan masakan kesukaan Citra, dan membanggakan Alexander di mana-mana. Teman-teman Citra awalnya terkejut, namun perlahan mulai menerima dan bahkan mengagumi kisah cinta mereka yang unik. Pasangan Alexander dan Citra menjadi buah bibir, kisah tentang seorang miliarder yang menyamar mencari cinta sejati. Dukungan dan penerimaan sosial ini membantu Citra merasa lebih nyaman dalam peran barunya. Dalam perjalanan membangun kembali hubungan ini, cinta mereka menjadi semakin matang dan kuat. Mereka menghadapi tantangan baru bersama. Adam tetap seorang pebisnis yang sibuk, namun ia selalu menyempatkan waktu untuk Citra. Di sisi lain, mulai terlibat dalam beberapa proyek sosial yang didukung oleh Yayasan Alexander. Ia menemukan tujuan baru di luar karier korporatnya, yaitu membantu orang-orang yang kurang beruntung. Sebuah pelajaran yang ia dapatkan dari kesederhanaan Adam yang dulu. Mereka menjadi contoh nyata bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, bahkan kebohongan, dan perbedaan status. Hubungan mereka bukan lagi tentang drama atau misteri, melainkan tentang komitmen, pengertian, dan cinta yang tumbuh dari hati yang telah diuji dan terbukti kuat. Tahun-tahun berlalu, membawa serta kedewasaan dan kebahagiaan yang mendalam bagi Citra dan Alexander. Rumah sederhana yang menjadi saksi bisu awal pernikahan mereka, kini dipenuhi dengan tawa riang dua anak kecil. Seorang putra bernama Langit dan seorang putri bernama Bintang. Mereka adalah bukti nyata dari sebuah cinta yang tumbuh dari kesederhanaan, melewati badai kebohongan, dan akhirnya berlabuh dalam harmoni. Alexander tetaplah seorang pengusaha ulung. Alexander Dharma yang diakui dunia. Perusahaannya berkembang pesat, menjangkau berbagai belahan dunia. Namun, ia tidak lagi seperti dulu. Pengalaman menyamar sebagai Adam telah mengubahnya secara fundamental. Ia tidak lagi mengejar harta semata, melainkan dampak dan makna di balik setiap usahanya. Ia selalu menemukan waktu untuk keluarganya, memastikan anak Kenania tumbuh dalam kasih sayang dan pemahaman, jauh dari gemerlap palsu yang pernah ia rasakan. Citra, di sisi lain, menemukan panggilan hidupnya yang baru. Bersama Alexander, ia mendirikan sebuah yayasan sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin dan pendidikan anak-anak jalanan. Yayasan ini dinamai Cahaya Asa, sebuah simbol dari harapan yang mereka temukan di tengah kegelapan. Citra memimpin proyek-proyek yayasan dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, menggunakan pengalamannya di dunia korporat untuk membawa perubahan nyata. Ia tidak lagi mengejar target penjualan, melainkan senyum di wajah anak-anak yang kini bisa bersekolah, atau mata penuh harapan para ibu yang mendapatkan pelatihan keterampilan. Mereka berdua sering mengenang kembali masa lalu. Terutama kisah penyamaran Adam, bukan dengan kepahitan, melainkan dengan senyuman dan rasa syukur. Itu adalah pelajaran terpenting dalam hidup kita, sayang, kata Alexander suatu malam, saat mereka duduk di teras, menatap anak-anak yang sedang bermain. Kita tahu bahwa cinta sejati tidak pernah bisa dibeli, tidak pernah bisa dipalsukan. Anak-anak mereka, Langit dan Bintang, dibesarkan dengan nilai-nilai kejujuran, ketulusan, dan empati yang kuat. Mereka tidak pernah diistimewakan karena kekayaan orang tua mereka. Alexander dan Citra mengajarkan mereka untuk selalu melihat nilai dalam setiap individu, terlepas dari latar belakang atau status sosial. Mereka sering diajak mengunjungi proyek-proyek yayasan, agar mereka bisa melihat langsung realitas kehidupan di luar kemewahan. Dalam setiap langkah hidup mereka, Citra dan Alexander membuktikan bahwa cinta sejati melampaui materi. Kebahagiaan mereka tidak diukur dari jumlah nol di rekening bank, melainkan dari kedalaman hubungan mereka, tawa anak-anak mereka, dan dampak positif yang mereka ciptakan di dunia. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi, saling mendukung, dan selalu belajar dari satu sama lain.
Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebuah cerita tentang takdir yang mempertemukan dua dunia yang berbeda, tentang rahasia yang menguji batas kepercayaan, dan tentang kekuatan cinta yang mampu menyembuhkan luka dan membangun kembali asa. Mereka adalah bukti hidup bahwa takdir dapat membawa seseorang pada cinta yang paling murni, bahkan dari tempat yang tak terduga. Dan kebahagiaan abadi dapat ditemukan dalam kesederhanaan dan kejujuran hati. Citra dan Alexander menua bersama. Tangan mereka selalu tergenggam erat. Mereka memandang ke arah matahari terbenam, mengenang kembali perjalanan cinta mereka yang luar biasa, penuh dengan suka, duka, rahasia, dan akhirnya, kebahagiaan abadi. Sebuah akhir yang sempurna untuk sebuah kisah cinta yang tak terduga.